Kami lanjutkan kembali Kompas Petang. Saudara, pilkada serentak juga digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin ada 3 pasangan calon gubernur bertarung dalam pilkada serentak ini. Lalu sejauh mana proses perhitungan perolehan suara? Kita bergabung dengan rekan Dwi Nardi di Banjarmasin, di studio Kompas TV Banjarmasin. Selamat malam Dwi, bagaimana hasil perolehan hitung cepat hingga saat ini? Pasangan mana yang unggul? Untuk sementara, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi, KPU Provinsi sudah melakukan real count. Adapun untuk sementara unggul adalah pasangan nomor urut 2 atas nama Sahbirin Nur dan Rudi Risnawan. Baik, saudara, untuk Rabu 9 Desember 2015 menjadi hari bersejarah bagi warga Kalimantan Selatan dengan dilaksanakannya pemungutan suara pilkada secara serentak. Sebanyak 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru untuk periode 2016-2021. Dan 7 kabupaten kota diantaranya juga menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota untuk periode yang sama. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 2.848.478 warga masuk dalam daftar pemilih tetap. Dan sekitar 8.709 tempat pemungutan suara telah tersebar di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dan telah melangsungkan pemungutan suara. Dan saudara, warga Kalimantan Selatan, siapa figur yang akan memimpin mereka untuk 5 tahun ke depan? Ada 3 pasangan calon pilihan. Pasangan nomor urut 1 ada Zairul Azhar dan Muhammad Syafi'i. Pasangan ini diusung 3 partai, yaitu Partai PKB, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem, dengan total 13 kursi. Pasangan nomor urut 2 ada Sahbirin Nur berpasangan dengan Rudi Risnawan. Pasangan ini diusung koalisi Partai PDIP, PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, yang memiliki 22 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain koalisi partai tadi, pasangan ini juga didukung Partai Golkar Kubu Munas Bali dan Partai Persatuan Pembangunan Kubu Romi. Namun dukungan mereka ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan pasangan nomor urut 3 ada Muhyiddin dan Gusti Farid Hasanaman yang maju lewat jalur independen. Pasangan ini maju dengan memenuhi persyaratan dukungan berupa fotokopi KTP warga sebanyak 326.000 buah atau sekitar 8,5% dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Nah saudara, ada yang menarik. Jika melihat ketiga pasangan calon ini pernah berada di roda pemerintahan, baik selaku kepala daerah maupun anggota legislatif, diprediksi perolehan suara ketiganya akan berlangsung ketat. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 ada calon gubernur Zairul Azhar, merupakan mantan bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara pasangannya calon wakil gubernur Muhammad Syafi'i adalah mantan bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasangan nomor urut 2 ada calon gubernur Sahbirin Nur, tercatat pernah menjadi pegawai negeri di kota Banjarmasin. Dan pasangannya calon wakil gubernur Rudi Risnawan merupakan mantan wali kota Banjarbaru dan terakhir menjabat sebagai wakil gubernur Kalimantan Selatan. Dan pasangan nomor urut 3 ada calon gubernur Muhyiddin, terakhir menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Dan pasangannya wakil gubernur Gusti Farid Hasanaman adalah mantan anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan. Untuk langkah pengamanan pilkada serentak 2015 ini, Polda Kalsel dan Pemprov Kalsel telah melakukan penandatanganan kerjasama pengamanan dengan anggaran dana 19 miliar rupiah. Guna mengawal jalannya pelaksanaan pilkada, Polda Kalsel mengerahkan 3/4 pasukan atau sebanyak 4.570 personil, ditambah dengan anggota TNI serta pasukan bantuan kendali operasi. Saudara, pilkada serentak di Kalsel ada beberapa daerah yang dinilai rawan konflik. Salah satunya adalah Kabupaten Banjar. Ini lantaran salah satu pasangan calon yang maju masih dalam proses hukum. Selain itu juga ada beberapa permasalahan, yaitu berupa politik uang. Karena Senin malam yang lalu, tim Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan baru saja melakukan operasi tangkap tangan salah satu oknum RT. Maksud kami salah satu oknum ketua RT di Kota Banjarmasin melakukan pembagian amplop berisi uang untuk mendukung salah satu pasangan calon. Nah saudara, adapun 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Kalsel adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, ada Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Pelaksanaan pilkada tahun ini disambut cukup hangat oleh warga Kalimantan Selatan, mengingat himbauan dari pemerintah provinsi lewat penjabat gubernur sementara beserta pemangku kepentingan lainnya bahwa memilih pemimpin adalah ibadah. Hal ini sangat pas dengan karakter warga Banua, warga Kalimantan Selatan yang dikenal sangat religius. Dan sementara untuk real count sendiri yang tadi saya sampaikan, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, untuk sementara unggul pasangan nomor urut 2, ada Sahbiri Nur dan Rudi Resnawan dengan perolehan suara sebanyak 51.274 suara. Menyusul nomor urut 3, pasangan Muhyiddin dan Gusti Farid Hasan Aman memperoleh suara sebanyak 45.946 suara. Dan yang ketiga, yang ketiga ada nomor urut 1, pasangan Jairul Azhar dan Muhammad Syafi'i dengan perolehan suara sebanyak 19.121 suara. Adapun jumlah yang tadi saya sampaikan adalah real count untuk sebanyak 2% dari total DPT yang ada di Kalimantan Selatan. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dwi, tadi Anda menyebutkan bahwa ada praktik politik uang yang ditemukan di sana. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Sudahkah hal ini diproses serta sudahkah dibuka ke publik pasangan mana yang melakukan praktik ini? Ya, untuk masalah tersebut pada satu hari sebelum hari H, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konferensi pers terkait kejadian ini dan berjanji akan memprosesnya sesuai dengan peraturan perundangan, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, Dwi Nardi, Kepala Biro Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terima kasih sudah bergabung untuk menyampaikan informasi terkini terkait pelaksanaan pilkada serentak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda, pilkada serentak perdana turut diawasi sejumlah negara sahabat. Informasinya sesaat lagi.